Shalom. Terima kasih, satu sukacita untuk bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan teman-teman yang ada di Ambasador. Satu sukacita luar biasa ya. Terima kasih buat semua kesempatan yang diberi. Tanpa berpanjang lebar saya ajak kita untuk melihat Markus pasal 8 ayat yang ke-22. Markus pasal 8 ayat 22. Dari kemarin saya terima WA, saya terima Pak Doni jangan lupa, Pak Budiman ingatkan saya Pak Hans ingatkan saya, Pak Darmonto juga ingatkan saya tadi pagi. Saya pikir saya punya banyak teman ternyata di Ambasador gitu ya. Ketemu Pak Yosep sudah lama tidak ketemu. Terima kasih buat semua kesempatan yang ada. Markus 8 ayat 22, di sana Anda akan melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Berarti rumah, Saida berarti ikan, Betsaida berarti rumah ikan. Sebab ini adalah salah satu kota atau kampung yang ada di Danau Galilea, di pesisir Danau Galilea. Tetapi yang membuat kota ini terkenal menurut saya adalah kota ini adalah satu dari 3 kota yang dikutuk oleh Tuhan Yesus bersamaan dengan Kapernaum dan Korazim. Dan hari ini ketiga kota itu sudah tidak ada, sudah punah sebab dihancurkan oleh gempa bumi yang besar. Nah, saya percaya satu hal, Tuhan Yesus mengutuk Betsaida bukan karena kota ini tidak percaya kepada Dia. Bahkan menurut Alkitab bahwa Tuhan Yesus berkata kota atau kampung ini adalah salah satu kota atau kampung yang melihat mujizat paling banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi persoalannya adalah mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh untuk percaya kepadanya. Pertanyaannya, dari mana saya tahu bahwa seseorang itu sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Seorang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Perubahan kehidupan. Saya masih tetap percaya bahwa perubahan hidup adalah tanda utama dari sebuah pertobatan yang sejati. Sama-sama bilang perubahan hidup. Sama-sama katakan perubahan hidup adalah tanda dari pertobatan yang sejati. Amin, 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 amin. Saya dikenal sebagai pendeta, semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Jadi demi kemaslahatan bersama sering-sering direspon, sering-sering bilang amin. Nggak ada yang bilang amin. Kalau panjang. Ayat 22, mari kita lihat ayat 22. Mari kita lihat ayat 22 saja. Ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya dia menjamah orang itu. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu dia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Nah, mari coba kita renungkan sebentar dari 2 ayat sederhana. Alkitab berkata ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai dan mau memasuki Betsaida, tiba-tiba datanglah orang kampung Betsaida kepada Yesus membawa orang buta. Garis bawahi kata orang buta. Saya percaya bahwa orang ini lahir pasti punya nama. Yang setuju katakan amin. Orang ini lahir pasti diberi nama oleh orang tuanya. Ketika dia lahir, selama masih ada orang tua, maka orang tuanya pasti akan memberi nama kepada dia. Tetapi menariknya kita temukan dalam cerita ini, dalam berjalannya waktu, orang-orang tidak lagi memanggil dia dengan namanya, tetapi orang-orang mulai memanggil dia berdasarkan keadaannya. Sekali lagi, saya percaya orang ini pasti punya nama. Entah Lukas, entah Yohanes, entah Sakeus, entah Bartimeus, entah Yakobus, entah Hagai, entah Obaja. Orang ini pasti punya nama. Tetapi yang menarik hari itu kita temukan dalam berjalannya waktu. Orang tidak lagi memanggil dia, hei Lukas kemari, hei Yohanes kemari, hei Matius kemari, hei Obaja kemari. Orang tidak lagi memanggil dia dengan namanya, tetapi orang mulai memanggil dia dengan keadaannya. Orang panggil dia, hei orang buta. Anda lihat, saya percaya salah satu pekerjaan iblis utama dalam hidup manusia bukanlah untuk menakut-nakuti orang. Saya percaya setan tidak ada dalam bisnis menakut-nakuti orang. Setan bukan pit hitam yang ada hanya untuk membuat anak kecil menangis. Saya percaya setan tidak ada dalam bisnis untuk membuat orang takut. Sebab kalau setan datang kepada manusia dan berkata, hei ikutlah aku. Barang siapa ikut aku dia akan menderita kekal di api neraka selama-lamanya. Percayalah tidak akan ada orang yang mau mengikuti dia. Setuju?
Kalau setan datang, barang siapa mau mengikut aku, maka keluarganya akan hancur berantakan. Saya percaya tidak akan ada orang yang mau mengikut setan. Kalau setan selalu muncul dalam rupa makhluk badan kekar, berotot, kulit warna merah, muka garang, kepala 3, tiap kepala ada 2 tanduk, 2 taring, lidah menjulur, ekor keluar dari pantat. Percayalah tidak akan ada orang yang mau mengikuti setan. Persoalannya setan seringkali tidak muncul dalam rupa makhluk tinggi besar, berotot, kulit warna merah, muka garang, kepala 3, masing kepala ada 2 tanduk, ada 2 taring, lidah menjulur, ekor keluar dari pantat. Persoalannya adalah seringkali setan muncul dalam rupa perempuan seksi langsing aduhai rok mini. Nah itu yang seringkali berbahaya. Anda lihat bahwa dosa selalu memberi penampilan jauh lebih menarik daripada kekudusan. Itu sebabnya ada banyak orang seringkali sulit untuk melepaskan dosa. Setan banyak kali menawarkan jalan pintas menuju kekayaan, sementara Tuhan menawarkan jalan berputar menuju keberhasilan. Dan banyak orang lebih tertarik pada jalan pintas daripada jalan berputar. Anda lihat persoalannya adalah hari ini kita sering kali salah memahami setan. Mungkin karena dalam bisnis film horor yang banyak dijual hari ini. Tetapi Anda harus memahami bahwa setan tidak ada dalam bisnis menakut-nakuti orang. Kalau begitu, apa pekerjaan utama setan dalam hidup manusia? Saya percaya salah satu pekerjaan utama setan dalam hidup manusia adalah untuk merubah identitas seseorang. Sama-sama bilang identitas. Sama-sama bilang identitas. Anda lihat, coba Anda perhatikan dalam Lukas pasal yang ke-22. Perhatikan dalam Lukas pasal 22. Menarik sekali. Selalu ayat ini saya pakai untuk membuat orang mengerti bahwa apa yang sementara dikerjakan iblis dalam hidup manusia. Lukas 22 ayat 31 sampai ayat 34. Lukas 22 ayat 31. Perhatikan ayat 31. Tuhan Yesus berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Mari lompat ayat 34. Perhatikan ayat 34. Lompat ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu siapa? Petrus. Perhatikan ayat 31. Lihat ayat 31 sekali lagi. Tuhan Yesus memanggil dia dengan nama siapa? Simon, Simon. Lompat ayat 34. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu siapa? Anda lihat Tuhan Yesus memanggil satu orang yang sama dalam waktu bersamaan dengan 2 nama yang berbeda. Nomor 1 dia memanggil orang itu dengan nama Simon ayat 31. Dan nomor 2 dia memanggil orang itu dengan nama Petrus ayat 34. Nah pertanyaannya adalah nama sesungguhnya orang ini siapa? Simon atau Petrus? Sebelum Anda jawab, tolong jangan dijawab Simon Petrus. Sebab tidak ada nama Simon Petrus dalam Alkitab. Anda akan bilang ada Pak. Saya akan memaksa berkata tidak ada. Anda akan berkata ada. Saya akan berkata tidak ada. Anda bilang ada. Saya tetap akan bilang tidak ada. Anda bilang kalau begitu namanya siapa? Simon. Anda bilang iya kan Simon Petrus kan. Nggak ada Simon Petrus dalam Alkitab. Namanya Simon. Simon siapa? Simon bin Yunus. Simon anaknya Yunus. Dari mana saya tahu? Matius 16. Anda ingat Matius 16, Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Mereka berkata, engkau salah seorang dari para nabi. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, tetapi menurut katamu siapakah aku ini? Tidak ada yang bisa jawab kecuali satu orang. Dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus jawab apa? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Simon anaknya Om Yunus. Itulah namanya yang sesungguhnya. Sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Aku mengatakan bahwa engkau adalah Petros, sebab di atas Petra ini
engkau adalah Petros, sebab engkau adalah batu karang, sebab di atas Petra, batu karang yang besar ini, aku akan mendirikan gerejaku. Sejak hari itu nama Simon bin Yunus dipanggil dengan nama Petrus. Orang mulai memanggil dia Petrus, 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 Petrus. Sampai kapan? Sampai Lukas 22:31, tiba-tiba Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan namanya yang lama. Simon, Simon. Kenapa Tuhan Yesus memanggil Petrus dengan namanya yang lama, Simon? Ayat 31, perhatikan baik-baik. Sebab di dalamnya Tuhan Yesus bicara, sebab iblis sementara bekerja dalam kehidupan Petrus. Oleh sebab itu dia mau Anda dan saya memahami bahwa iblis bekerja dalam hidup seseorang supaya orang dari Petrus kembali lagi jadi Simon. Dari identitas yang baru, maka orang itu berubah kembali menjadi identitas yang lama. Pekerjaan iblis dalam hidup manusia adalah membuat hidup kita yang baru di dalam Kristus itu kembali lagi berubah menjadi hidup yang lama. Itulah tujuan pekerjaan iblis dalam kehidupan manusia, untuk mengubah identitas seseorang. Kembali, coba Anda lihat Matius pasal 4, Matius pasal 4. Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat 1. Kita tahu Matius 4 bicara tentang pencobaan Tuhan Yesus. Yang menarik adalah pencobaan dari 3 pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus di padang gurun. Dari 3 pencobaan, 2 pencobaan pertama jelas-jelas langsung menyerang identitas Tuhan Yesus. Sama-sama bilang identitas. Sama-sama bilang identitas. Nah, mari kita lihat sekali lagi Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 3, lalu datanglah siapa? Perhatikan ayat 2 akhir berkata Yesus lapar. Ayat 3 pertama berkata datanglah si pencoba. Anda dengar baik-baik. Iblis selalu menyerang seseorang, bukan waktu kita sementara kuat. Tetapi iblis selalu menyerang seseorang ketika dia tahu kita sementara lemah. Gak ada yang bilang amin. Ampunilah mereka ya Tuhan. Wah, saya jangan terlalu tegang itu muka, sebab muka tegang melemahkan iman pendeta Bapak Ibu. Iblis menyerang seseorang bukan ketika dia tahu bahwa Anda sementara kuat. Dia menyerang seseorang ketika dia tahu Anda sementara lemah. Terima kasih yang bilang ya Tuhan Yesus balas berkati. Ada 2 orang di sana, ampunilah yang lain ya Tuhan. Iblis menyerang Elia bukan ketika dia sementara bersiap untuk berperang. Iblis menyerang Elia ketika Elia sudah menjadi lengah, dia berpikir bahwa semuanya sudah baik-baik saja. Dia datang mencoba Yesus bukan ketika perut Yesus penuh, dia datang mencoba Yesus ketika perut Yesus kosong. Dia mencoba Yesus bukan di awal puasa Yesus sebab dia tahu Yesus masih kuat secara fisik. Dia menyerang Yesus ketika Yesus di akhir puasa Yesus ketika dia tahu Yesus lemah secara fisik. Ketika seseorang diserang oleh setan, maka Anda harus mengerti satu hal, bahwa ada sesuatu yang lemah dalam kehidupan kita. Dan ketika kelemahan itu muncul, kelemahan selalu dilihat sebagai pintu masuk untuk mencobai seseorang. Setan seperti sakit gula, the mother of all sickness. Ketika gula seseorang menjadi tinggi, tiba-tiba dia menyerang mata. Kenapa dia menyerang mata? Karena waktu itu matalah yang paling lemah dalam hidup orang. Kenapa orang lain dia serang ginjal? Sebab bagi orang lain ginjallah yang paling lemah. Kenapa dia menyerang ini? Kenapa dia menyerang berbeda? Dia menyerang organ tubuh yang berbeda sebab dia menyerang mana yang paling lemah. Setan selalu menyerang mana yang dia tahu, mana yang paling lemah. Itu sebabnya dia masuk dan menyerang di situ.
Makanya ketika Yesus perutnya menjadi kosong, setan datang. Dengar baik-baik. Kalau Anda datang pada saya dan berkata, Pak Pendeta doakan saya, setan sementara menyerang keluarga saya. Di mulut saya akan berkata, mari kita berdoa bersama-sama. Tapi di hati saya akan berkata, tahukah kamu satu hal, setan sementara menyerang keluargamu, sebab keluargamu lah adalah titik yang paling lemah. Dia selalu menyerang seseorang ketika orang itu paling lemah. Ketika Anda berkata, oh Pak Pendeta tolong doakan saya, sebab pekerjaan saya sementara diserang oleh setan. Dia menyerang pekerjaanmu sebab dia tahu engkau sementara lemah di situ. Setiap kali Anda mengalami serangan dari iblis, Anda harus menyadari sesuatu. Bahwa dia sementara menyerang bagian hal dalam terlemah dalam hidup Anda dan saya. Lihat ayat 3. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Menarik sekali, Matius pasal 3, Tuhan Yesus baru saja dibaptis. Dan waktu Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 4, langsung setan menyerang. Hal pertama yang setan serang adalah apa yang dikatakan Bapa di sorga kepada dia. Kalau engkau benar-benar anak yang dikasihi Bapa, buat batu menjadi roti. Dia menyerang identitas. Iblis yang sama selalu punya strategi yang sama. Sama-sama katakan, setan yang sama selalu punya strategi yang sama. Sekali lagi sama-sama bilang, setan yang sama selalu punya strategi yang sama. Strategi setan tidak pernah berubah dari Kejadian 3 sampai Matius pasal 4. Apa itu? Dia selalu menyerang seseorang dengan cara membuat orang itu meragukan setiap kebenaran firman Tuhan yang dia dengar. Dia selalu menyerang seseorang dengan cara yang sama. Selalu membuat seseorang meragukan firman Tuhan yang dia dengar. Kejadian 3, Kejadian 2, Adam diberi perintah oleh Tuhan. Semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan, kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman. Kejadian 2, Adam menerima perintah. Kejadian 3, setan langsung datang bertanya, betulkah bahwa semua buah pohon di taman ini tidak boleh kamu makan? Bukan. Pakai tanya lagi, munafik. Anda lihat dia selalu membuat seseorang mempertanyakan firman Tuhan. Sama, Matius 3, Tuhan Yesus mendengar suara Bapa di sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 4, dia langsung datang dan berkata, benarkah engkau anak yang dikasihi oleh Bapa sorga? Anda lihat setan yang sama selalu punya strategi yang sama, membuat seseorang meragukan setiap kebenaran firman yang dia dengar. Catat sekali lagi baik-baik. Setiap kali Anda meragukan kebenaran firman Tuhan yang Anda dengar, Anda harus menyadari bahwa Anda sementara diserang oleh setan. Setiap kali seseorang bertanya, mana janji Tuhan, mana firman Tuhan, mana kebenaran Tuhan, mana mujizat Tuhan, mana pertolongan Tuhan, mana kasih Tuhan, mana kuasa Tuhan, mana kebaikan Tuhan, mana kata pendeta, mana kata jalan Alkitab, mana katanya. Setiap kali Anda dan saya meragukan kebenaran firman Tuhan, Anda harus menyadari bahwa Anda dan saya sementara diserang oleh setan. Bagaimana cara setan menyerang? Perhatikan, dia berkata, jika engkau anak Allah, dia bilang apa? Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Artinya setan menyerang identitas seseorang dengan cara membuat orang itu percaya bahwa identitas ditentukan oleh keadaan. Sama-sama bilang, identitas ditentukan oleh keadaan. Sama-sama bilang, identitas ditentukan oleh keadaan. Sama-sama bilang itu dusta setan. Sekali lagi sama-sama bilang itu dusta setan. Setan selalu mau membuat kita percaya bahwa keadaanlah yang menentukan identitas. Identitas siapa Anda dan saya. Bagi Anda yang belum memahami identitas, identitas adalah siapa kita tanpa kekayaan kita. Siapa saya
tanpa silsilah keluarga saya. Siapa saya? Tanpa jabatan saya, tanpa kuasa saya. Kalau saya melepaskan semua keberhasilan saya melepaskan semua kesuksesan saya melepaskan semua karir saya melepaskan semua uang saya, semua status sosial saya. Siapa saya di hadapan Tuhan, itulah identitas. Setan mau Anda dan saya dirusakkan identitas dengan cara membuat kita percaya bahwa keadaan yang menentukan identitas. Dengan kata lain, kalau saya kaya berarti saya orang kaya. Kalau saya berhasil berarti saya orang berhasil. Kalau saya sukses berarti saya orang sukses. Pak, apa salahnya kalau saya kaya, saya menganggap diri orang kaya. Kalau saya berhasil, saya menganggap diri orang berhasil. Kalau saya sukses, saya menganggap diri orang sukses. Sederhana. Yang bahaya dari itu adalah keadaan akan selalu berubah. Setuju? Hari ini Anda boleh kaya. Oke, kalau Anda kaya, Anda merasa Anda orang kaya. Satu kali ketika Anda kehilangan kekayaan, apakah Anda akan menyebut diri orang miskin? Hari ini Anda boleh berhasil, Anda akan menganggap saya orang berhasil. Tunggu dulu, setiap orang satu kali berhasil, satu kali Anda akan gagal. Waktu Anda gagal, apakah Anda akan merasa diri sebagai orang gagal? Persoalannya adalah keadaan selalu bersifat sementara. Sementara identitas selalu bersifat kekal. Jangan pernah mengubah sesuatu yang bernilai kekekalan dengan sesuatu yang bersifat sementara. Jangan pernah mencoba untuk memberi nilai kepada sesuatu yang permanen dengan sesuatu yang bersifat temporer. Ketika Anda melakukan itu, maka Anda akan hancur dalam kehidupan ini. Harusnya identitas tidak berubah, keadaan akan berubah. Persoalannya adalah hari ini kita mencoba menaruh value kita, nilai yang Tuhan taruh dalam hidup Anda dan saya, dan kita gantungkan itu kepada apa yang kita miliki, keadaan yang kita sementara alami. Lupa bahwa keadaan akan selalu berubah. Sementara identitas seharusnya tidak boleh berubah. Ketika Anda menaruh apa yang tidak berubah menjadi sesuatu yang dipengaruhi oleh apa yang berubah, maka Anda tidak sementara membangun sesuatu yang bersifat kekal. Kerajaan sorga bernilai kekekalan. Makanya ketika digoncang, kerajaan sorga tidak akan pernah tergoncangkan. Itu yang sering kali Anda dan saya lupa. Apalagi di dunia yang penuh dengan media sosial hari ini. Di mana nilai keberartian hidup seseorang seringkali hanya digantungkan pada 3 hal. Apa itu? Like, subscribe, comment. Semakin banyak jempol yang Anda dapat, merasa semakin hebat. Semakin banyak komen yang Anda terima, merasa semakin sukses. Bahkan ada vlogger-vlogger makanan, datang ke tempat makan, pesan seenak udelnya dan berkata, saya tidak perlu bayar sebab subscriber saya ada sekian juta. Sejak kapan uang diganti dengan jempol? Tidak mungkin. Orang banyak menaruh nilai keberartian kepada apa yang sementara dia alami. Anda tidak boleh meletakkan keadaan sebagai penentu dari sebuah identitas. Kalau begitu, identitas ditentukan oleh apa? Kalau tidak ditentukan oleh keadaan, sederhana. Identitas harus ditentukan oleh setiap firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Saya tanya pada Anda, Matius 3 ketika Bapa sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaan saya, sudah berapa banyak orang mati yang dibangkitkan Yesus hari itu di Matius 3? 0. Berapa banyak orang sakit yang disembuhkan Yesus itu, yang sudah disembuhkan oleh Yesus di Matius pasal 3? 0. Berapa banyak orang kusta yang sudah ditahirkan Yesus sebelum Matius pasal 3? 0. Yesus belum buat mujizat. Sebab dalam Alkitab semua mujizat hanya tercatat setelah Yesus dibaptis.
Yang setuju katakan amin. Tidak ada catatan mujizat sebelum Yesus dibaptis. Semua mujizat dicatat setelah Yesus dibaptis. Menunjukkan kepada kita bahwa kuasa mujizat yang Yesus lakukan berdasarkan Roh Kudus yang ada di dalam Dia. Sekarang Roh Kudus yang sama yang ada di dalam Yesus, yang buat yang sakit sembuh, mati dibangkitkan, kusta ditahirkan, adalah Roh Kudus yang sama yang Dia sudah beri dalam diri Anda dan saya. 3 orang yang bilang amin, yang lain ampunilah mereka. Padahal sudah keringatan, urat leher keluar. Itu yang dia coba katakan. Identitas Yesus tidak diletakkan pada prestasinya. Identitas Yesus tidak diletakkan pada keberhasilannya. Identitas Yesus diletakkan pada satu hal. Firman Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya setan selalu mencoba untuk membuat kita meragukan firman. Kenapa? Sebab kalau Anda bisa percaya pada firman, identitas Anda tetap aman di dalam Dia. Tetapi sebaliknya setiap kali kita meragukan firman, maka dia berhasil untuk menggeser identitas kita di dalam Kristus kembali kepada identitas yang lama. Lihat Hakim-Hakim pasal 6, Hakim-Hakim pasal 6. Saya tidak bermaksud untuk mengkhotbahkan ini, saya bermaksud untuk mengkhotbahkan tentang spiritual blindness. Sebab ini adalah khotbah yang nanti saya juga pinjam tempat, tanggal 7, tanggal 8 Juni di Ambassador. Saya ada buat seminar 2 hari dengan 2 orang teman yang lain. Dan sebenarnya ini coba saya sampaikan nanti di seminar itu nanti. Tetapi saya tidak bermaksud untuk menyampaikan ini. Saya mau bicara tentang spiritual blindness. Tetapi saya tahu Roh Kudus mau bicara sesuatu. Lihat ayat 11. Lihat ayat 11. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Anda lihat kenapa ini sangat penting. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya sama-sama. 1, 2, 3. Mengirik gandum di mana? Tempat, tunggu dulu. Kenapa kamu mengirik gandum di tempat pemerasan anggur? Kenapa mengirik, melepaskan bulir-bulir gandum dari tangkainya, bukan di tempat pengirikan gandum, bukan di tempat pembersihan gandum, tetapi justru di tempat pemerasan anggur. Alkitab memberitahukan kepada kita, kalau Anda baca beberapa ayat sebelumnya, bahwa setiap kali orang Israel memanen hasil gandum, maka datanglah orang Amalek, datanglah orang Midian, datanglah orang Moab, merampas semua hasil panen mereka. Apa yang mereka bisa bawa, mereka bawa. Apa yang mereka tidak bisa bawa, mereka hancurkan. Siapapun yang berani menghalangi, melawan, mereka akan bunuh di tempat. Anda lihat itu sebabnya hari itu terjadi kelaparan besar di negara Israel, di kerajaan Israel. Beberapa ahli Alkitab percaya Hakim-Hakim 6 adalah latar belakang terhadap kitab Rut. Sebab kitab Rut dimulai dari keluarga Elimelech, Naomi meninggalkan Bethlehem sebab terjadi kelaparan. Kita berpikir selama ini bahwa kelaparan terjadi karena musim paceklik, panen gagal. Bukan. Kalau ini benar bahwa Hakim-Hakim 6 latar belakang untuk kitab Rut. Kelaparan terjadi sebab setiap kali orang Israel mau memanen hasil gandum, orang Moab, Midian, dan Amalek datang menghancurkan gandum mereka. Dengar baik-baik, kelaparan rohani yang terjadi hari ini bukan karena kurangnya firman Tuhan ada dalam hidup mereka. Kelaparan rohani terjadi hari ini sebab setiap kali kita mendengar firman Tuhan, setan selalu berhasil mencuri firman Tuhan yang Anda dan saya dengar. Sekali lagi, ada kelaparan rohani terjadi hari ini. Tetapi kelaparan ini terjadi bukan karena kurangnya firman Tuhan. Ada banyak kelaparan rohani terjadi hari ini. Sebab setiap kali kita mendengar firman, setan selalu berhasil mencuri firman yang ditabur di hati kita. Tunggu dulu. Bisakah setan mencuri firman yang ditabur dalam hati manusia? Bisa. Mana ayatnya? Gampang. Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang penabur. Benih pertama jatuh di tanah keras. Ketika itu datanglah burung. Siapa burung?
iblis mencuri dan membawa benih itu pergi. Setiap kali hati seseorang menjadi keras, maka iblis selalu punya kesempatan untuk mencuri firman yang sudah ada dalam hati kita. Hati keras bukan tidak percaya. Hati keras menurut saya begini. Satu kali Tuhan Yesus ditanya orang Farisi, apakah manusia bisa bercerai? Dia berkata, pada mulanya hanya ada satu laki-laki, satu perempuan. Tidak ada lebih dari itu. Kemudian orang Farisi bertanya, kenapa kalau begitu Musa memberi surat cerai? Masih ingat jawaban Tuhan Yesus? Karena kekerasan hatimu. Kekerasan hati, hati yang keras adalah orang itu tahu firman. Mereka tahu kebenaran dan mereka mengerti kalau itu kebenaran. Tetapi mereka selalu mencari alasan untuk tidak melakukan kebenaran karena mereka punya agenda pribadi dalam kehidupan mereka. Setiap kali Anda mulai memberi alasan untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, iblis punya kesempatan untuk mencuri firman itu dalam hidup kita. Makanya lihat Hakim-Hakim 6 ayat 11. Dia bersembunyi. Kalau begitu kenapa dia bersembunyi? Satu, supaya gandumnya tidak dirampas. Nomor dua, karena dia takut untuk dipukul dan dibunuh. Berarti Gideon adalah seorang penakut. Lihat ayat yang ke-12. Lihat ayat 12 sama-sama. Ayat 12, Hakim-Hakim 6, 12. Siap? 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Hakim-Hakim 6 sampai ayat 12. Oke, berfirman demikian. Tuhan menyertai engkau ya. Belum semua. Tuhan menyertai engkau ya. Belum, kurang keras. Sudah semua tetapi kurang keras. Belum sampai di surga. Tuhan menyertai engkau ya. Masih di langit, belum di sorga. Tuhan menyertai engkau, ya. Pahlawan yang gagah berani. Tunggu dulu. Gideon adalah seorang penakut, dia bersembunyi. Gideon adalah seorang pengecut, dia bersembunyi. Kenapa malaikat tidak berkata, hei Tuhan menyertai engkau yang takut. Hei Tuhan menyertai engkau yang sementara jadi pengecut. Kenapa Alkitab tidak berkata Tuhan menyertai engkau, hai penakut, hai pengecut. Sebaliknya dia berkata Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Sebab siapa engkau tidak ditentukan oleh keadaanmu. Siapa engkau ditentukan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa Tuhan harus menetapkan identitas? Makanya Tuhan suka Tuhan yang mengubah nama. Abram dia robah jadi Abraham. Sarai dia robah jadi Sarah. Yakub dia robah jadi Israel. Salomo dia robah jadi Yedidia. Kenapa dia suka mengubah nama? Sebab dia membentuk identitas. Kenapa dia membentuk identitas? Sebab Anda tidak boleh berperang dari keadaanmu. Anda harus berperang dari identitasmu di dalam Tuhan. Pemain musik tolong. Anda lihat bahwa kita tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan ini kalau kita selalu berperang dari keadaan kita. Kita berperang dalam hidup ini bukan dari keadaan Anda. Anda harus berperang dalam hidup ini berdasarkan identitas Anda. Anda masih ingat ketika Daud keluar mau berperang melawan Goliat? Masih ingat? Hal pertama yang dikatakan Goliat ketika dia lihat Daud, dia bilang, anjingkah aku ini? Kenapa dia berkata anjingkah aku? Kenapa dia tersinggung? Selama sekian hari dia teriak-teriak, suruh orang Israel, keluarkan orang, berperang melawan saya. Daud keluar, tiba-tiba dia berkata, anjingkah aku ini? Kenapa dia tersinggung? Menurut saya, ini yang Goliat lihat. Dia lihat Daud, dia tidak punya masalah dengan Daud. Yang menjadi masalah ketika dia lihat Daud datang menghampiri dia, Daud datang membawa tongkat. Makanya dia berkata, anjingkah aku ini? Sehingga keluar dengan tongkat untuk memukul aku. Kenapa tongkat Daud menjadi penting bagi Goliat? Sebab tongkat Daud adalah tongkat yang unik. Kenapa saya berkata tongkat unik? Sebab tongkat Daud adalah tongkat gembala. Dan sebagai tongkat gembala ada bentuk yang unik melengkung di atas. Untuk mudah menarik domba kalau dia tersesat.
kalau dia lari. Mudah untuk menarik domba ketika domba itu terjatuh. Sehingga tongkat gembala adalah tongkat yang unik, mudah untuk dikenali. Ada masalah apa Goliat dengan tongkat gembala? Sederhana. Bagi Goliat, keadaan menentukan, apa tadi dusta setan? Identitas. Bagi Goliat sederhana. Kalau kamu datang membawa tongkat gembala, berarti kamu adalah seorang gembala. Mari saya tarik lebih jauh. Mungkin dia lihat bukan cuma tongkat. Dia lihat baju Daud, baju gembala. Kalau tongkat yang Daud bawa, tongkat gembala. Baju yang Daud pakai adalah baju gembala. Berarti jelas bagi Goliat, Daud adalah seorang gembala. Mari lihat senjatanya. Kalau tongkatnya tongkat gembala, bajunya baju gembala. Senjatanya alih-alih. Alih-alih bukan senjata pahlawan hari itu. Alih-alih adalah senjata gembala. Kenapa? Satu, untuk memukul, mengusir musuh dari jauh supaya tidak mendekat kawanan domba. Kedua, kalau dia lapar, ada buah di pohon yang tinggi. Dia gunakan alih-alih, lempar itu buah supaya buah jatuh, dia bisa makan. Anda lihat itu fungsi alih-alih bagi gembala. Berarti alih-alih adalah senjata gembala. Tunggu dulu. Tongkatnya tongkat gembala, bajunya baju gembala, alih-alih senjata gembala. Berarti jelas bagi Goliat, Daud adalah seorang gembala. Tapi hari itu dia lupa satu hal. Dusta setan berkata keadaan menentukan identitas. Tapi bagi kita yang percaya, identitas tidak ditentukan oleh keadaan. Identitas ditentukan oleh firman Tuhan. Orang lain Goliat mungkin tidak tahu. Goliat tidak bisa melihat. Tetapi satu hal yang terjadi sebelum Daud maju berperang. Daud maju berperang setelah dia diurapi sebagai raja. Itu sebabnya ketika dia maju berperang, dia bilang apa? Engkau boleh datangi aku dengan tombak dan lembing. Tombak dan lembing adalah senjata prajurit. Engkau boleh maju melawan aku dengan perisai yang tebal. Perisai adalah senjata pahlawan. Engkau boleh maju melawan aku dengan baju sirah yang mengkilap. Baju sirah adalah perlengkapan tentara. Tetapi Daud berkata, aku tidak datang berdasarkan keadaan. Aku datang maju menghadapi engkau berdasarkan satu nama di atas segala nama. Nama Tuhan bala tentara segala kerajaan sorga. Dia maju bukan sebagai gembala. Walaupun tongkatnya gembala. Walaupun bajunya gembala. Walaupun senjatanya gembala. Walaupun profesinya gembala. Dia maju dengan identitas sebagai raja yang diurapi oleh kerajaan sorga. Anda lihat satu hal Anda harus mengerti. Kalau Anda mencoba berperang dengan kekayaan Anda, satu kali Anda akan kalah. Kalau Anda mencoba berperang dengan koneksi Anda, satu kali Anda akan kalah. Kalau Anda mencoba berperang dengan nama besar Anda, satu kali Anda kalah. Kalau Anda mencoba berperang dengan koneksi yang Anda punya, satu kali Anda akan kalah. Kalau Anda mencoba berperang dengan semua kepintaran yang Anda miliki dalam hidup ini, satu kali Anda akan kalah. Tapi saya mau berkata, kalau Anda mau lihat kemenangan, berperanglah dengan identitas yang dia taruh. Kalau dia bilang kita pemenang lebih daripada pemenang, ya kita menang lebih daripada pemenang. Kalau dia bilang bahwa kita akan naik dan tidak akan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Hari ini Anda boleh di bawah, tapi Anda tetap berkata, saya percaya my destiny adalah jadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak akan turun. Kalau dia bilang Anda adalah raja walinya Tuhan, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu, tapi Anda akan terbang tinggi bagaikan raja wali. Anda akan terbang tinggi bagaikan raja wali. Kalau dia berkata bahwa bersama dengan Yesus engkau akan melakukan perkara-perkara besar, bersama dengan Yesus Anda akan melakukan perkara-perkara yang besar. Selama kita berperang dari identitas, keadaan kita boleh dibawa, tetapi identitas kita tetap berkata, kita adalah anak kepunyaan Allah sendiri. Namamu berasal dari papa dan mamamu, tapi identitasmu berasal dari Bapa kita yang di sorga.